Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat berkumpul pada kesempatan hari ini dan juga pada pembelajaran hari ini. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Bapak ingin ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Oke, untuk ketua kelas dipersilahkan memimpin doa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelum pembelajaran dimulai, Bapak ingin mengabsen terlebih dahulu siapa saja yang tidak masuk pada hari ini. Mungkinkah ada siswa yang izin, ada yang sakit, juga ada siswa yang tanpa keterangan. Langsung saja ya. Abdul hadir. Ya, rajin kamu ya, tidak pernah sakit, tidak pernah alpa, tidak pernah izin. Dan seharusnya seperti ini siswa itu ya. Kehadiran itu nomor 1. Ahmad. Oh, hadir ya. Ahmad sekarang hadir ya. Kemarin Ahmad kemana? Gak ada hadir. Bapak tanya kepada temannya, kepada Rizky, katanya tidak tahu. Ahmad tidak memberitahu temannya. Oh, kalau ada apa-apa, kalau ada kepentingan keluarga, Ahmad harus bilang dulu ya. Kalau tidak bisa menghubungi Bapak, hubungi teman dekat Ahmad agar di absensi tidak tertulis, tidak ada keterangan ya. Setidaknya Bapak tahu Ahmad kemana. Setidaknya Bapak juga tahu kalau Ahmad itu ada kepentingan keluarga pada waktu kemarin. Oke? Yang rajin belajar ya Ahmad. Dan yang terakhir, Jaki. Oke, berarti hari ini hadir semua ya siswanya. Tidak ada yang izin, tidak ada yang sakit, tidak ada juga yang alpa. Alhamdulillah. Berarti kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat memulai pembelajaran dengan lebih semangat dan lebih ceria. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, Bapak ada sedikit ice breaking dulu agar kita semua lebih semangat dan lebih ceria untuk memulai pembelajaran di pagi hari ini. Ice breakingnya cukup simpel ya, kalian ikutin. Tepuk semangat. Semangat. Oke, bisa diikutin anak-anak? Ya, semuanya berdiri ya, berdiri. Tepuk semangat. Semangat. Baik. Oke, hari ini kita awali kelas dengan pelajaran IPAS. Ya, pelajaran pertama di hari ini yaitu pukul 8 sampai dengan pukul 9 kita akan memulai pelajaran dengan IPAS dengan materi daur air atau siklus air. Oke, Bapak ingin tanya kepada anak-anak semua, apa sih yang dimaksud dengan siklus air atau daur air itu? Oh, hujan. Oh iya, itu seperti hujan, itu contohnya betul sekali. Tapi keterangan yang lebih spesifik mengenai siklus air, artinya siklus air adalah perputaran air yang terjadi di bumi secara terus-menerus. Air dari laut, dari sungai, dari danau, menguap karena panas matahari. Kemudian terbentuklah menjadi awan. Nah, setelah itu, awan menurunkan air kembali ke bumi berupa hujan. Nah, setelah air mengalir ke bumi, air akan terus mengalir kembali ke sungai, ke danau atau ke laut, atau meresap juga ke dalam tanah hingga akhirnya air kembali ke laut. Nah, proses itulah yang disebut dengan siklus air atau daur air. Oke, itu merupakan arti dari siklus air atau daur air. Ada juga tahapan siklus air. Ada yang tahu apa saja tahapan siklus air? Atau berikan satu saja tahapannya. Apa? Sok ada yang tahu?
embun di pagi hari, betul. Itu juga termasuk dari tahapan siklus air ya. Jadi di sini juga ada beberapa tahapan mengenai siklus air. Yang pertama ada penguapan atau evaporasi. Artinya penguapan yaitu panas dari laut ya, seperti tadi yang sudah Bapak jelaskan. Panas dari laut, dari sungai, itu menguap karena panas matahari ya. Hal itulah yang disebut dengan penguapan atau evaporasi. Baik, yang kedua ada transpirasi. Transpirasi artinya air menguap melalui tumbuhan di pagi hari. Ketika kita pagi hari membuka pintu atau membuka jendela melihat ke alam sekitar, kita akan menemukan bahwa tumbuhan itu memiliki air-air kecil gitu ya, seperti debu, tapi itu berupa air. Nah, itulah yang disebut dengan pengembunan atau kondensasi. Dan selanjutnya ada presipitasi. Ada yang tahu apa sih artinya presipitasi? Sela, iya. Ya, gimana Sela? Apa artinya? Hujan, betul sekali. Presipitasi artinya hujan. Ketika awan sudah penuh di atas, ya, itu akan kembali menurunkan air ke bumi. Nah, itulah yang disebut dengan presipitasi. Dan kemudian ada infiltrasi. Apa yang dimaksud dengan infiltrasi? Artinya, air meresap ke dalam tanah seperti tadi yang sudah Bapak jelaskan. Arti dari siklus air, di mana dalam arti tersebut air kembali meresap ke dalam tanah hingga pada akhirnya kembali ke laut. Nah, itulah yang disebut dengan infiltrasi. Dan yang terakhir ada aliran permukaan. Sebagian air hujan mengalir di permukaan tanah menuju sungai, danau, kemudian kembali ke laut. Nah, itulah yang disebut dengan aliran permukaan atau juga dikenal dengan run up. Oke, selain tahapan siklus air, daur air atau siklus air juga memiliki manfaat ya. Ada yang bisa sebutkan 3 dari manfaat siklus air itu apa saja sih? Jessica, iya, apa saja sih manfaat dari siklus air? Satu saja, sebutkan. Ayo, siapa yang tahu? Ya, gimana Jessica? Menyuburkan tanah, betul sekali ya. Menyuburkan tanah juga merupakan salah satu dari manfaat siklus air. Tapi selain menyuburkan tanah, di sini juga ada beberapa manfaat dari siklus air. Oke, Bapak sebutkan ya, apa saja sih manfaat dari siklus air? Yang pertama, menyediakan air bersih bagi makhluk hidup. Nah, jadi manfaat siklus air itu selain untuk menyediakan air bersih bagi makhluk hidup, air juga bermanfaat untuk kita dalam kehidupan sehari-hari seperti mandi, mencuci, ya, minum, itu kan juga harus dari air. Nah, itu merupakan salah satu dari manfaat siklus air. Oke, yang kedua, menjaga ketersediaan air tanah. Nah, dengan terjadinya siklus air yang ada di bumi terus tersedia ya. Selama musim kemarau, apalagi musim hujan, air akan selalu tersedia ya. Dan yang selanjutnya, menyuburkan tanah untuk pertanian. Nah, yang tadi Jessica sebutkan itu benar sekali. Manfaat dari siklus air salah satunya menyuburkan tanah untuk pertanian. Mengapa sih pertanian membutuhkan air? Karena padi juga membutuhkan air sebagai nutrisi untuk pertumbuhannya ya. Kalau di sawah kurang air, itu pada padinya juga akan kelihatan kurus, kelihatan kering ya. Dengan adanya air, padi akan tumbuh menjadi subur dan juga buahnya menjadi lebat ya, seperti itu. Nah, dan selanjutnya manfaat dari siklus air dapat mengaliri sungai, danau, dan juga waduk atau juga kolam ikan ya. Di sini ada yang punya kolam ikan?
atau atau bahasa kita itu disebutnya empang. Oh, Joni punya. Iya, banyak ikannya, Jon. Banyak. Wah, nanti Bapak ikut mancing ya, kita masak bareng-bareng. Oke. Nah, selain dari yang sudah tadi Bapak sebutkan, air juga bermanfaat untuk mengaliri sungai, danau, dan juga empang ya. Karena kalau empang tidak ada airnya, bagaimana ikan-ikan bisa hidup? Nah, seperti itu ya. Dan yang terakhir, menjaga keseimbangan ekosistem. Dengan siklus air, ekosistem menjadi terjaga. Mengapa demikian? Karena hewan-hewan juga membutuhkan minum ya, membutuhkan mandi seperti burung. Kalau musim kemarau itu juga kita bisa lihat ya, suka ada burung yang cemplung aja ke air atau mandi-mandi kayak gitu. Nah, itu juga merupakan manfaat dari siklus air. Nah, dan selanjutnya manfaat dari siklus air dapat mengaliri sungai, danau, dan juga waduk atau juga kolam ikan ya. Di sini ada yang punya kolam ikan atau atau bahasa kita itu disebutnya empang. Oh, Joni punya. Iya, banyak ikannya, Jon. Banyak. Wah, nanti Bapak ikut mancing ya, kita masak bareng-bareng. Oke. Nah, selain dari yang sudah tadi Bapak sebutkan, air juga bermanfaat untuk mengaliri sungai, danau, dan juga empang ya. Karena kalau empang tidak ada airnya, bagaimana ikan-ikan bisa hidup? Nah, seperti itu ya. Dan yang terakhir, menjaga keseimbangan ekosistem. Dengan siklus air, ekosistem menjadi terjaga. Mengapa demikian? Karena hewan-hewan juga membutuhkan minum ya, membutuhkan mandi seperti burung. Kalau musim kemarau itu juga kita bisa lihat ya, suka ada burung yang cemplung aja ke air atau mandi-mandi kayak gitu. Nah, itu juga merupakan manfaat dari siklus air. Oke, selain dari manfaat siklus air, tahapan siklus air, dan yang terakhir ada pentingnya menjaga air. Apa sih yang harus kita lakukan agar air itu tetap terjaga dan bersih? Ada yang tahu? Sebutkan salah satu saja. Kalau bisa 3 itu lebih bagus. Tapi jika kalian ada yang tahu satu saja pentingnya menjaga air itu apa, itu juga udah hebat sekali. Sok, siapa ada yang tahu? Jojon, iya John. Bagaimana pentingnya menjaga air? Apa yang harus kita lakukan agar air bisa terjaga? Menanam pohon, iya betul sekali ya. Dengan menanam pohon, itu juga dapat menjadi bagian dari pentingnya menjaga air. Selain itu, ada beberapa poin pentingnya menjaga air. Itu seperti apa? Yang pertama, ada menghemat penggunaan air. Nah, mungkin kalian bertanya ya, kata Bapak tadi, siklus air itu perputaran air yang terjadi di bumi secara terus-menerus. Tapi kenapa sih kita harus hemat penggunaan air? Iya, karena kalau kita hemat menggunakan air, kita akan lebih mudah mengakses air tersebut. Jika kita menghamburkannya seperti di kamar mandi ya, itu akan sulit. Oke, beberapa poin tentang pentingnya menjaga air selain yang tadi sudah Jojon sebutkan satu contoh. Di sini juga ada beberapa poin pentingnya menjaga air. Yang pertama, menghemat penggunaan air. Nah, kenapa sih Pak kita harus menghemat penggunaan air? Alasan kita harus menghemat penggunaan air agar air yang ada di rumah kita itu lebih banyak ketersediaannya. Jika kita menghamburkan air secara terus-menerus, kasihan juga kan? Misalnya orang tua Jojon harus bolak-balik ambil air ke kalau di daerah kita itu disebutnya cai ya.
bayangkan kalau misalnya Ayah Jojon harus bolak-balik ke Cai membawa air untuk mengisi bak, itu kan jadi repot. Tapi kalau kita lebih hemat ya, menggunakan air tersebut, nanti akan memudahkan kita dalam menggunakan air tersebut sehari-hari ya. Apalagi kalau musim kemarau gini kan, airnya susah mengalir dari HU atau dari penampungan umum. Dan yang kedua ada menanam pohon. Seperti yang sudah tadi Jojo sebutkan, mengapa menanam pohon juga penting dalam menjaga keseimbangan air? Karena pohon dapat memberikan pasokan air yang banyak, seperti bambu. Ya, contohnya bambu. Kenapa sih banyak mata air yang berasal dari bambu, dari akar bambu? Karena bambu menyimpan cadangan air yang banyak dalam akarnya atau meresap juga ke batang-batangnya. Mungkin kalian yang suka pergi ke hutan akan tahu ya, jika ikut dengan bapak atau ayah kalian ke hutan, itu kalau nebang bambu suka ada air di dalamnya. Nah, jadi bambu memiliki banyak cadangan air di dalam batangnya. Dan yang selanjutnya, tidak membuang sampah ke sungai. Nah, di sini Bapak tanya, siapa yang suka membuang sampah sembarangan ke sungai? Ahmad. Gak boleh ya, Ahmad. Itu merupakan salah satu perbuatan yang tidak baik. Mengapa demikian? Karena sampah yang kita buang ke sungai dapat menyebabkan banjir, dapat merusak lingkungan, merusak ekosistem air ikan yang ada di sungai tersebut bisa mati. Lalu kenapa dapat menyebabkan banjir? Ketika hujan tiba-tiba datang, kita suka membuang sampah ke sungai, maka air akan meluap sekaligus dan itu dapat menyebabkan banjir ya. Jadi itu merupakan pentingnya menjaga air ya. Salah satunya tidak membuang sampah ke sungai. Yang selanjutnya, menjaga kebersihan lingkungan. Seperti yang tadi Bapak jelaskan, mengapa kita tidak boleh membuang sampah ke sungai atau membuang sampah sembarangan, itu dapat menyebabkan terjadinya bencana untuk kita sendiri. Dan menjaga kebersihan lingkungan merupakan salah satu pentingnya menjaga air. Juga penting dalam menjaga lingkungan. Dan yang selanjutnya, menjaga kebersihan lingkungan. Apa sih yang dimaksud dengan menjaga kebersihan lingkungan? Ada yang tahu contohnya seperti apa? Tidak buang sampah sembarangan. Betul sekali, Jessica. Dengan kita menjaga lingkungan, itu juga merupakan bagian dari pentingnya menjaga air. Kenapa demikian? Bila lingkungan kita berada di dekat penampungan, dekat pembuangan air seperti selokan ya, seperti sungai, itu tidak boleh membuang sampah sembarangan ke selokan atau ke sungai. Seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, mengapa demikian? Karena bila hujan tiba-tiba datang, itu akan menyebabkan terjadinya bencana untuk kita sendiri. Jadi, menjaga kebersihan lingkungan merupakan bagian dari pentingnya menjaga air. Seperti itu ya anak-anak. Oke. Ada yang ingin ditanyakan sebelum Bapak mengakhiri pelajaran pada hari ini? Sudah cukup ya? Iya, baik. Dan untuk tugas minggu depan, Bapak akan membagi 3 kelompok. Untuk 10 orang membagi 3 kelompok ya. Yang 2 kelompok berisikan 3 orang dan 1 kelompok berisikan 4 orang. Nah, dari 1 kelompok menjelaskan kembali apa itu yang dimaksud dengan tahapan siklus air seperti yang sudah tadi Bapak jelaskan.
Kelompok 1 menjelaskan tentang materi tadi ya, tentang tahapan siklus air. Kelompok 2 menjelaskan manfaat siklus air ya, seperti yang sudah tadi Bapak juga jelaskan apa saja manfaatnya. Dan kelompok 3 menjelaskan pentingnya menjaga air. Oke, untuk ketua kelas silahkan dicatat ya anggota kelompoknya. Ya, kelompok 1 dari absensi 1 sampai absensi 3. Dari kelompok 2 absensi 4 sampai absensi 6. Dan untuk kelompok 3, kelompok yang terakhir, mulai dari absensi 7 sampai dengan yang terakhir, yaitu absensi 10. Ya, bisa dipahami anak-anak? Oke, mungkin Bapak cukupkan untuk pelajaran pada hari ini. Nanti Bapak akan kembali masuk mengawali pembelajaran matematika ya. Sekarang untuk pembelajaran IPA kita cukupkan sampai di sini ya. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.